Halo teman-teman, sahabat Amrin Madolan Channel. Kali ini kita mencoba mengulik berbagai jenis bantuan sosial yang ada di dinas sosial, khususnya yang ada di Kabupaten Banggai Laut, yang dikhususkan untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Banggai Laut. Kali ini kami mencoba mewawancarai salah satu pejabat yang ada di dinas sosial Kabupaten Banggai Laut, dan kami meminta penjelasan, meminta keterangan-keterangan dari beliau, atau menggali informasi dari beliau seputaran bantuan-bantuan pemerintah tersebut. Namun sebelum lanjut, ayo kita dukung channel ini dengan klik like, subscribe, atau memberikan komentar-komentar positif sehingga channel ini dapat berkembang ke depan dan bermanfaat untuk seluruh para penonton di channel Amrin Madolan. Ayo kita langsung ke TKP. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faizal ADG Matuna SKM. Alamat Jalan Jogugu Sofia, Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. Sehari-hari saya bekerja di Dinas Sosial Kabupaten Banggai Laut. Dalam hal ini saya dipercayakan sebagai Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial untuk menangani hal-hal yang menyangkut rehabilitasi sosial usia lanjut, anak terlantar, disabilitas, nafsa, dan rehabilitasi sosial pasca bencana. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Mari silakan Pak. Oke, terima kasih. Selamat siang Pak. Siang. Saya dari channel Amrin Madolan yang tadi sudah saya sempat komunikasi dengan staf Bapak tadi di luar dan sudah dipersilakan untuk masuk. Beberapa hari yang lalu juga saya sudah berkomunikasi dengan Bapak melalui via WhatsApp, yang sempat juga saya telepon untuk meminta informasi atau kita sedikit memberikan informasi kepada masyarakat terkait bantuan yang ada di dinas sosial, yang biar nanti masyarakat bisa lebih tahu terkait dengan bantuan tersebut melalui informasi ini. Kemudian dari hasil-hasil informasi tadi, yang saya sebutkan tadi, saya tertarik ini untuk memang ambil informasi yang dari sumbernya, sehingga benar-benar informasi bantuan-bantuan pemerintah yang khususnya ada di Kabupaten Banggai Laut yang menjadi tugas Bapak di seksi sosial ini bisa sampai ke publik, ke masyarakat, dan nanti melalui channel yang saya sebutkan tadi, channel Amrin Madolan ini, mereka bisa nonton, bisa memahami, dan bisa mendapatkan manfaat dari informasi itu. Mungkin sebelum kita masuk pada diskusi, Ya. Mungkin barangkali Bapak bisa sedikit menjelaskan terkait dengan informasi-informasi bantuan ini, sejauh mana bantuan-bantuan yang ada di dinas sosial yang ada di Kabupaten Banggai Laut. Iya. Silakan Pak. Nah, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang kami Dinas Sosial itu memang tempatnya penyelenggaraan bantuan. Jadi ada beberapa jenis bantuan yang kami salurkan pada tahun ini. Yang pertama itu ada bantuan namanya Program Keluarga Harapan. Keluarga Harapan. Iya, PKH. Biasanya orang kenal dengan nama Oh iya PKH. iya PKH. Ya. Yang kedua ada juga yang namanya program sembako. Program sembako. Ya, ya. Jadi yang ketiga itu ada namanya program bantuan untuk kedaruratan. Jadi pada masa darurat itu ada bantuannya juga. Program bantuan kedaruratan. Iya, bantuan untuk kedaruratan. Jadi dari ketiga itu bantuan, insya Allah tahun ini kami sudah salurkan itu sudah 2 jenis bantuan yang kami sudah salurkan. Yang pertama itu PKH atau program keluarga harapan tadi melalui bantuan langsung tunai namanya. Nah, kemudian ada juga yang kedua itu bantuan untuk sembako. Ini insya Allah sekitar bulan nih dekat-dekat ini waktunya
sudah mau diluncurkan juga untuk bantuan sembako. Gitu. Memang kalau yang apa namanya, yang bantuan PKH tadi ini, memang sudah sedikit familiar sih, sudah sering-sering kita dengar. Yang kalau bantuan sembako ini yang memang masih saya juga sendiri masih apa namanya, masih asing ya, masih asing. Barangkali bisa sedikit kasih penjelasan model bantuannya, model bagaimana masyarakat untuk bisa mendapatkan bantuan sembako itu. Apakah ada momen-momen tertentu, ada situasi-situasi tertentu baru mereka diberikan, atau mereka mendaftar, atau bagaimana, Pak? Oke, jadi program sembako ini atau istilahnya biasa dikenal dengan nama BPNT, Bantuan Pangan Non Tunai. Bantuan Pangan Non Tunai. Jadi bantuan pangan non tunai ini diperuntukkan untuk keluarga miskin. Dalam hal ini bantuan ini dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Contoh, satu, jadi nanti pemerintah kasih bantuan kepada masyarakat, bantuannya itu nanti dibelikan beras seperti itu. Jadi tidak bisa diambil uangnya, hanya bisa diambil berasnya. Jadi diganti dengan berasnya seperti itu. Untuk menentukan sasaran siapa-siapa orang yang dapat bantuan sembako tadi ini, apakah Dinas Sosial ini sudah punya data khusus atau membuka pendaftaran ke masyarakat untuk mereka dapat bantuan, atau meminta data dari kepala desa, atau bagaimana prosesnya sehingga sasaran itu kita sudah bisa tahu? Ya, tentunya itu pasti harus ada jumlah sasaran yang sudah diberikan, sudah tahu siapa yang akan diberikan. Nah, ini tadi untuk menetapkan siapa yang diberikan tadi ini, datanya bagaimana, Pak, prosesnya? Nah, ini terkait dengan syarat-syarat barangkali, Pak, syarat-syarat penerima bantuan. Jadi syarat-syarat penerima bantuan itu ada 3. Yang pertama, dia harus warga negara Indonesia. Dalam arti di sini dia harus punya KTP. Jadi dia harus punya KTP. KTP itu penting sebagai tanda bukti bahwa memang kita tercatat di negara Indonesia sebagai penduduk negara Indonesia. Yang kedua, datanya tersebut dia harus masuk dalam namanya kategori fakir miskin. Keluarga miskin ya. Atau keluarga miskin. Kalau dia bukan keluarga miskin, tidak berhak untuk dapat bantuan. Yang ketiga, setelah kedua syarat tadi memenuhi, yang ketiga dia harus masuk ke dalam data DTKS. Data terpadu keluarga sejahtera. Biar 2 tadi ini terpenuhi, tapi kalau dia belum terdaftar dalam DTKS, itu bisa jadi dia tidak dapat bantuan. Jadi persoalannya sekarang ini, Pak, biasanya masyarakat juga tanya, saya juga masyarakat miskin, tapi saya tidak terima bantuan. Saya tidak terima bantuannya. Itu bagaimana? Biasanya mereka yang bersangkutan tersebut itu tidak terdaftar dalam DTKS. Nah, DTKS sendiri ini ada di pemerintah desa. Pemerintah desa mengusulkan nama-nama. Nama-nama siapa-siapa yang berhak untuk menerima bantuan itu dimasukkan dalam aplikasi yang namanya 6NG. Dimasukkan dalam aplikasi 6NG melalui pemerintah desa. Jadi pemerintah desa masukkan datanya di situ. Berarti data siapa nanti yang akan mau diberikan, data-data yang ada di Dinas Sosial itu tergantung dari input dari pemerintah desa tadi. Betul. Jadi kita nanti setelah datanya masuk, kita nanti datang verifikasi datanya. Betul tidak ini layak tidak menerima bantuan. Jadi kita itu istilahnya kalau di Dinas Sosial itu kita cuma verifikasi data saja. Pengusulan data itu dari desa. Berarti memang benar-benar ketika program ini dijalankan, memang masyarakat miskin yang ada di sana itu memang diketahui oleh pemerintah desa setempat, harusnya ya. Jadi sehingga betul-betul bantuan ini tepat sasaran sesuai dengan data mereka. Itu. Kalaupun mungkin barangkali ada keluhan, berarti kendala teknis di lapangan itu ketika pendataan tadi ini, mungkin apakah ada indikasi sesuai harapan atau tidak sesuai harapan, misalnya mereka merasa tidak puas, mungkin mereka bisa berkonsultasi di sana pengambil data ya itu. Kemudian Pak, barangkali terkait dengan waktu pelaksanaan, apakah ini program bantuan yang 3 tadi yang Bapak sudah sebutkan dari PKH,
kemudian bantuan sembako dengan darurat bencana ya. Iya. Ini memang dari tahun-tahun sebelumnya sudah ada 3 jenis ini atau mungkin baru tahun ini adanya? Jadi bantuan sosial ini sebenarnya awal mulanya itu dari zaman Orde Baru. Jadi bantuan sosial ini mulai dikukuhkan itu setelah krisis moneter pada tahun 1997 sampai 1998. Itu mulai dikukuhkannya bantuan sosial. Jadi bantuan sosial ini sudah lama dan terus berkelanjutan sampai sekarang ini. Ya, sudah lama ya. Ya, sudah lama. Nah, cuma mungkin baru mulai dikenal sejak eranya presiden yang sekarang. Iya. Ya. Oke. Kemudian di sini barangkali sedikit saya mau mencari informasi juga supaya juga informasi ini bisa bermanfaat agar masyarakat juga bisa tahu harus kemana ketika memang mereka saat ini pada kehidupan mereka merasa memang betul-betul sudah harus membutuhkan bantuan sosial yang dimaksud tadi, mereka sudah butuh. Apakah ada semacam layanan service center atau misalnya kontak person yang bisa dihubungi, atau misalnya halaman-halaman website yang bisa diakses masyarakat sehingga mereka benar-benar paham terkait dengan informasi bantuan sosial yang diterapkan atau yang diberikan pemerintah ini untuk masyarakat miskin. Jadi mereka tidak karena untuk harus menjangkau para petugas ini kan agak susah, jumlah petugas terbatas, sementara yang butuh informasi ini banyak ya. Jadi untuk mempermudah informasi ini, apakah ada media-media tadi yang saya sebutkan? Ya, ada. Jadi kami di Dinas Sosial itu sudah membuka layanan pengaduan untuk masalah, terutama masalah pendataan ini. Apabila ada masyarakat barangkali yang namanya ada di data, kemudian tidak menerima bantuan itu, boleh langsung dilaporkan di layanan pengaduan. Layanan pengaduannya itu via WhatsApp. Nah, jadi nomornya itu 0853 422 4222 3477. Barangkali saya cut sebentar. Mungkin para penonton sekalian, tadi sudah disebutkan, barangkali bisa diulangi agak sedikit pelan biar masyarakat, biar para penonton bisa lebih mendengar dan mencatat ini ketika kapan-kapan ada butuh informasi atau punya pertanyaan terkait dengan bantuan-bantuan sosial. Silakan dihubungi melalui kontak yang disebutkan oleh Bapak Isal tadi ya. Silakan barangkali Pak bisa disebutkan perlahan. Saya sebutkan kembali, kontak personnya itu 0853 4222 3477. Oke. Jadi ketika ada masalah terkait dengan pendataan atau masalah penerimaan bantuan, boleh langsung dihubungi ke kami. Oke. Iya. Kalau yang lain selain nomor WhatsApp tadi ini ada tidak? Kalau untuk website, sementara proses pembuatan terkait dengan WhatsApp itu, karena kami juga kebanyakan masyarakat di sini itu biasanya pengaduannya melalui WhatsApp, Pak. Melalui WhatsApp, betul. Jarang sekali. Sekarang memang WhatsApp ini lagi tren. Website, betul. Kemudian kalau misalnya khusus untuk di internal desa, berarti mereka ketika ada misalnya pertanyaan atau ada kendala, mereka bisa langsung juga ke pemerintah desa bertanya terkait dengan masalah-masalah yang mereka dapatkan ini. Bisa langsung. Seharusnya seperti itu, Pak. Jadi kalau ada masalah datanya tidak masuk dalam DTKS, boleh ditanyakan ke pemerintah desa terlebih dahulu. Nanti setelah itu baru dikonfirmasi ke kita lagi. Karena awal mula datanya itu dari desa. Betul. Oke Pak, barangkali kami juga setelah ini kami mohon maaf juga karena sudah menyita waktu Bapak. Semoga ini bisa bermanfaat ke depan. Terima kasih banyak. Semoga menjadi amal ibadah untuk kita semua. Sama-sama, Pak. Oke, itulah tadi hasil wawancara kita, diskusi kita dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Banggai Laut. Silakan berikan komentar atau tanggapan Anda melalui kolom komentar, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Dan juga apabila ada informasi atau saran-saran dari para penonton sekalian
untuk kita melakukan wawancara atau tema wawancara lain, silakan tuliskan juga di kolom komentar untuk kita tindak lanjuti. Demikian, terima kasih, semangat.